Pemirsa, bagaimana informasi terkini dari proses evakuasi serta kondisi pengungsian Cijedil? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Media Group Network, Reno Reksa. Ya, Reno, hari ini proses evakuasi dan pencarian korban gempa Cianjur dilakukan di tengah kondisi hujan dan juga tanah yang labil. Bagaimana perkembangan dari pencarian dan evakuasi hingga sore ini? Rara dan juga Egan, kondisi itu bukanlah hal yang baru sebetulnya. Karena memang kalau kami pantau kemarin pun kendala yang sama juga dihadapi oleh tim pencari gabungan. Tapi hal itu bisa diatasi, yakni ketika curah hujan turun atau hujan turun, kemudian ada kondisi tanah yang kurang stabil, atau bahkan ada aftershock atau gempa susulan, maka pencarian dihentikan sementara. Ketika kondisi memungkinkan, barulah rangkaian pencarian ini kembali dilakukan. Kemudian kalau kita berbicara soal desa Cijedil ini supaya untuk meluruskan saja ya, dan juga para pemirsa juga supaya lebih tahu bahwa desa Cijedil ini ada dua titik yang mengalami longsor, yaitu di sisi atas atau yang tempat saya berada saat ini, dan di desa Cijedil di sisi bawah yang tadi pagi dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Jadi ada dua lokasi longsor di desa Cijedil, Kecamatan Cugenang di Cianjur, Jawa Barat. Jadi ini perlu kita luruskan dan pertegas lagi supaya tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat. Nah, untuk proses evakuasi dan pencarian di desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, sisi atas tempat saya berada saat ini, sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini memang terbagi menjadi dua shift. Untuk tim pencari gabungan di shift pagi sampai siang, ini berhasil mengevakuasi satu jenazah. Kemudian untuk di shift siang sampai dengan sore hari, ini belum bisa menemukan jenazah lagi, tetapi yang berhasil dievakuasi adalah dua kendaraan, yaitu kendaraan mobil derek atau kendaraan towing, dan juga yang kedua adalah kendaraan minibus begitu ya, yaitu dengan plat nomor asal Jakarta, plat nomor B, yang semuanya dalam baik itu mobil derek maupun mobil berwarna hitam tadi, semuanya dalam kondisi rusak berat. Kemudian tadi untuk mobil derek yang berhasil dievakuasi, ini cukup memakan waktu yang cukup lama, bahkan sampai ditutup arus lalu lintas, baik itu dari arah Cipanas maupun dari arah Cianjur, ini ditutup di kedua sisi karena memang supaya proses evakuasi ini berjalan lebih maksimal. Karena memang tadi dari mobil derek ini ditarik dari ketinggian atau jarak 200 sampai dengan 300 meter. Ini jarak yang cukup jauh, sehingga membutuhkan effort yang lebih. Dan khusus untuk evakuasi kendaraan, apakah itu kendaraan angkutan umum, truk, atau bahkan mobil derek ini, tim gabungan menggunakan kendaraan dua jenis alat berat. Yang pertama adalah kendaraan milik TNI Angkatan Darat, dan yang kedua di sisi depannya ini adalah ekskavator. Jadi urutannya adalah kendaraan milik TNI ini ada sebuah kabel begitu, Rara dan juga Egan, ini kemudian dikaitkan ke kendaraan yang akan ditarik begitu. Kemudian kendaraan milik TNI Yonsipur ini kemudian dikaitkan di ekskavator yang berada di depannya. Kemudian dalam hitungan yang sama, kedua alat berat ini akan bergerak secara bersamaan sehingga kendaraan ini bisa terangkat atau terevakuasi. Setidaknya itu adalah metode yang digunakan dalam mengevakuasi kendaraan. Kemudian untuk mengevakuasi atau upaya mencari dan juga mengevakuasi korban atau jenazah begitu, ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai alat evakuasi yang digunakan ini mengenai dari badan yang bersangkutan jika nantinya ditemukan, sehingga lebih banyak, kalau kami tadi memantau, lebih banyak petugas yang dikerahkan di sisi barat maupun di sisi timur. Di bagian bawah ini menggunakan alat-alat manual seperti cangkul begitu supaya lebih aman. Dan tadi juga betul dikerahkan unit K9, Rara dan juga Egan, untuk mencari ketika ada aroma-aroma tertentu yang terendus oleh K9, maka pencarian akan dioptimalkan di situ. Jadi ini lebih menghemat tenaga dari para tim pencari gabungan, supaya juga satu lebih hemat tenaga, dan yang kedua adalah lebih hemat waktu. Untuk itulah, karena memang luasannya di kawasan desa Cijedil, Kecamatan Cugenang ini cukup luas begitu, sehingga ada tambahan dari unit K9 yang tadi dikerahkan dari Mabes Polri. Sementara yang kami tunggu sampai dengan saat ini sejak sore hari tadi adalah sebenarnya di sisi barat di titik longsoran di sisi bawah ini memang ada satu titik yang terpusat kami pantau di situ, karena memang unit K9 mencium ada aroma tersendiri di situ, sehingga unit gabungan pun melakukan pencarian di situ. Tadi kami sempat berbincang kurang lebih 15 menit yang lalu, apakah sudah ditemukan sebetulnya, yang mengatakan bahwa ini sudah terlihat
tetapi masih banyak sekali material reruntuhan yang menutupi sehingga upaya penggalian pun juga harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Rara dan Egan, demikian. Ya, Reno, bagaimana prosedur di lapangan untuk bisa memperkirakan mana daerah yang masih terisolasi? Ya, terisolir ini berarti kita berbicara terkait dengan adakah bagian-bagian yang masih tertutup material longsor atau bahkan pengungsi-pengungsian yang masih juga jauh dari jangkauan bantuan. Ini menarik. Tadi kalau kita melihat sejumlah informasi di awal program ini, Prime Time News, ada terkait dengan penghadangan bantuan begitu. Ini juga kami soroti. Kami coba memantau sebetulnya di kawasan Kecamatan Cugedang ini banyak sekali, Ega dan juga Rara, pengungsian-pengungsian mandiri yang didirikan oleh warga, bukan didirikan oleh pemerintah ya dalam hal ini. Didirikan mandiri oleh warga karena apa? Karena satu, rumah mereka sudah rusak, baik itu rusak ringan, sedang, dan berat. Yang kedua, rumah mereka mungkin tidak terdampak apapun, tetapi mereka memiliki traumatik tersendiri. Dengan adanya gempa bermagnitudo 5,6 yang terjadi pada kemarin Senin pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk itulah mereka mengadakan atau mendirikan tenda pengungsi secara mandiri, secara apa adanya. Barang-barang di dalam rumah mereka tarik keluar beralaskan hanya beralaskan tikar saja. Ini mereka lakukan. Nah, besar kemungkinan minimnya distribusi bantuan secara merata ini disebabkan karena banyak sekali pengungsian mandiri yang tersebar, khususnya tempat saya berada di saat ini ada di Kecamatan Cugenang, sehingga pemerintah pun juga mau tidak mau selalu mengupdate berapa jumlah pengungsian yang baru di setiap harinya. Tadi saya sempat berada di yang namanya Kampung Ciberem Kaler, tempatnya di RT 4 RW 1. Ini jauh sekali dari kata bantuan, bahkan tadi kita bayangkan ya, sejak hari Senin sampai dengan hari Kamis, sudah 4 hari, Rara dan juga Egan, mereka mengungsi, warga RT 4 di Kampung Ciberem Kaler ini. Tapi mereka baru mendapatkan bantuan tadi siang, pada saat saya berada di lokasi. Yaitu ada 2 kantong pak beras seperti itu, dan 2 pak mie instan untuk 380 orang. Ini apakah ini juga kami menyoroti hal ini, dan kami tadi sempat menanyakan bagaimana sebetulnya prosedur mereka mendapatkan bantuan ini. Mereka harus mendapatkan untuk yang pertama harus ada stempel RT, kemudian tanda tangan yang dirasa para pengungsi terlalu ribet. Ini terlalu birokrasinya terlalu panjang begitu untuk mendapatkan bantuan saja. Nah, ini yang mereka keluhkan. Dan tentunya ini semoga menjadi catatan tersendiri khususnya bagi pemerintah daerah Cianjur untuk mengevaluasi cara-cara mereka mendistribusikan bantuan. Jangan sampai dalam kondisi yang emergensi, jangan sampai dalam kondisi yang darurat ini untuk mendapatkan bantuan pun juga masih dalam proses yang berbelit. Ini jangan sampai terjadi. Dan kami juga terkini kami dapatkan informasi untuk ada penemuan, sudah diangkat? Oke, baik, sedang ke sini. Baik, sudah proses naik. Kita mungkin akan menuju ke sana. Baik, pelan-pelan kameranya. Jalan juga agak licin. Ini akan kita coba, Rara dan juga Egan. Ini yang tadi saya katakan bahwa yang kita tunggu dari sore hari di sisi barat, tim pencari gabungan mencari di satu titik yang merupakan hasil dari temuan unit anjing pelacak. Ini kita masih nantikan. Jadi kita saksikan di visual layar kaca kita, dan kita bisa bayangkan juga seberapa jauh para tim pencari gabungan ini harus menempuh perjalanannya menuju ke lokasi longsoran untuk melakukan upaya pencarian dan juga melakukan upaya evakuasi. Baik, dari kejauhan kita sudah bisa melihat tim Basarnas, relawan, dan juga Polri ini bersiap untuk mengangkat kalau saya bisa kabarkan, ini memakan waktu yang cukup lama. Setidaknya kami tadi sudah menunggu sejak pukul kurang lebih 13.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang sudah menunjukkan waktu 17:45. Jadi kurang lebih 4 jam lebih yang kami tunggu untuk menunggu hasil pencarian di satu lokasi ini.
Iya, ngerekod. Baik, informasi yang kami dapatkan satu jenazah yang berhasil ditemukan dan dievakuasi. Sekali lagi kami terangkan bahwa kalau berdasarkan pantauan dari kami, Ini lagi live. berdasarkan informasi yang kami pantau sejak tadi di sisi barat ini ya, yang fokus titik pencariannya dilakukan oleh tim pencari gabungan. Jadi memang kalau kami rangkum sejumlah kendala ditemui oleh para tim pencari gabungan selain juga faktor cuaca, kemudian munculnya beberapa kali aftershock atau gempa susulan. Kemudian tadi Presiden Joko Widodo mengatakan faktor dari kemiringan atau elevasi yang sangat curam ini juga menjadi salah satu kendala bagi tim pencari gabungan. Jadi bukan hal yang mudah pemirsa untuk bisa mencari, menemukan dan mengevakuasi korban yang masih diduga kuat ini masih tertimbun material longsor. Selain itu, struktur tanah yang juga masih labil, ini juga merupakan salah satu kendala karena memang dibutuhkan kehati-hatian dari para tim pencari gabungan. Karena kalau tadi pagi yang juga menjadi fokus dari Presiden Joko Widodo adalah keselamatan dari para rescuer itu sendiri. Jadi jangan sampai upaya pencarian dan evakuasi ini justru membahayakan para rescuer. Kita terus menunggu bagaimana satu jenazah yang berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ini, tepatnya di kawasan Kecamatan Cugenang. Baterai 27, ini baterai kedua 27%. Tadi 7% tadi yang tadi. Berarti kalau kita total dari pencarian dan evakuasi pada hari ini, tadi pagi jam 9 ditemukan satu jenazah dan sore hari ini juga berhasil ditemukan dan dievakuasi satu jenazah. Berarti total dari titik longsor sisi atas ini pada hari ini sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi 2 jenazah. Dan kalau kita berdasarkan konferensi pers yang sudah disampaikan pada sore hari ini, total korban meninggal dunia sebanyak 272 orang dan yang dinyatakan hilang masih sebanyak 39 orang. Berarti kalau kemarin jumlah korban meninggal adalah 271, di konversi tadi sore dinyatakan korban meninggal sebanyak 272, berarti ada penambahan 1 korban meninggal dunia, yang ini berarti diduga kuat yang ditemukan tadi pagi. Dan apakah angka itu juga akan berubah pada esok hari karena sudah ada temuan satu lagi jenazah di sore hari ini pukul 17:49 waktu Indonesia Barat. Kalau kita berbicara angka di momen bencana seperti ini, tentu ini akan menjadi hal yang sangat dinamis dan akan sebaiknya kita menggunakan data ini terpusat satu pintu begitu ya, supaya tidak simpang siur datanya. Kita masih terus nantikan, ini sekarang tim rescuer terdiri dari relawan, Basarnas dan juga Polri sedang menuju ke atas. Reno, apabila kita lihat di layar kaca, medan evakuasi dan pencarian memang tidak mudah, jalanan yang terjal, licin, dan tentunya kondisi ini semakin tidak mudah ketika malam hari tiba. Nah, bagaimana kemudian rencana evakuasi pencarian di malam hari, terutama misalnya dengan kekurangan penerangan yang terbatas dan kondisi area pencarian yang kemudian masih labil? Ya, betul. Masalah medan ini memang menjadi satu hal yang
yang menjadi kendala tertentu ya, Rara dan juga pemirsa, kalau yang kita lihat di layar kaca ini masih ada pepohonan begitu yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Tapi kalau kita lihat di lokasi longsor, sama sekali tidak ada pepohonan yang bisa dijadikan pegangan, hanya ada tanah-tanah saja, dan ini juga yang lebih challenging lagi ya, yang lebih menantang dan harus bisa diatasi oleh para tim pencari gabungan. Berbicara soal pencarian di malam hari, kalau kita melihat kondisi di malam hari kemarin, ini sangat gelap sekali, Rara. Bahkan kami sempat melihat ada satu kendaraan yang menggunakan atau membawa tambahan lampu atau penerangan begitu, tetapi tidak cukup bisa mencakup jauh penerangan itu. Dan ini tentu menjadi kendala-kendala tertentu ya, apalagi medannya juga cukup terjal. Belum lagi kalau ada curah hujan yang tinggi melanda kawasan ini, belum lagi ada gempa susulan meskipun dengan magnitudo yang relatif kecil di antara 2 sampai dengan 3, tapi tetap itu membahayakan para rescuer. Dan gua sore deh. Jadi Ya, Reno, apakah proses evakuasi akan dihentikan apabila hujan turun dan terjadi gempa susulan? Ya, memang protap keamanannya seperti itu, Egan. Jadi setiap kali turun hujan, kemudian terjadi gempa susulan, atau bahkan kondisi ada pergeseran tanah begitu ya, meskipun tidak hujan, meskipun tidak ada gempa susulan, tapi ada pergeseran tanah. Nah, tetap ini pencarian protap keamanannya akan dihentikan sementara sambil meninjau lokasi longsoran itu sendiri. Jadi menunggu sampai betul-betul dirasa aman, tidak ada lagi pergerakan tanah yang bisa membahayakan nyawa para rescuer, barulah mereka akan kembali melanjutkan upaya pencariannya. Rencana evakuasi dan pencarian sendiri apakah memang dilakukan ataupun dijadwalkan selama 24 jam atau memang ada waktu yang kemudian dibatasi selain kemudian kondisi medan dan juga kondisi cuaca yang tidak menentu? Ya, kalau tadi berdasarkan pernyataan dari Agung Priambodo, Kasih Basarnas, yang mengatakan bahwa operasi pencarian ini dibagi menjadi 2 tim atau 2 shift begitu ya, yaitu shift pagi sampai dengan siang, dilanjutkan dengan siang sampai dengan sore. Berarti untuk malam hari tidak dilakukan operasi pencarian dan juga operasi evakuasi. Itu tadi, Rara, sejumlah informasi yang bisa kami rangkum dari lapangan. Dan yang terbaru terkait dengan temuan jenazah, ini kami dapatkan informasi terbarunya karena kondisi medan yang cukup terjal, kemudian licin dan belum memungkinkan untuk dibawa ke atas. Ini apakah juga akan dibawa ke atas juga, ini kami masih mempertanyakan lagi. Tapi kabar terakhir yang kami dapatkan ini untuk sementara ditinggal di bawah dulu, melihat bagaimana situasi lanjutan terkini, baik itu di medan yang akan menuju ke atas ataupun di lokasi pencariannya. Baik, Ren.